Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza arada taqbila yadi ghairihi. Ada orang umpamanya mencium tangan seseorang ketika bersalaman kah atau ketika bukan bersalaman. In kana dzalika li zuhdi salahihi aw ilmihi wa syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dzalika minal umurid diniyah lam yukrah bal yustahabbu. Apabila seseorang hendak mencium tangan orang lain atau mencium, maknanya itu baik ketika bersalaman atau di luar ketika ia bersalaman, maka hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan, in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi, jika apabila ia mencium tangan orang lain tersebut, yang menjadi alasan ia mencium tangan orang lain itu disebabkan li zuhdihi, karena kezuhudannya orang lain. Jadi ada orang datang bersalaman kepada orang lain, kita umpamanya kepada guru kita, lalu kemudian kita mencium tangannya. Alasan kita mencium tangannya itu kalau karena kezuhudannya, maknanya kita memandang bahwa orang yang kita ajak salaman itu adalah orang yang zuhud, maknanya orang yang soleh, wa solahihi, dan karena kesolehannya dia termasuk adalah orang yang soleh dalam pandangan kita, maka oleh sebab itu alasan kita mencium tangannya. Au ilmihi, atau karena sebab ia adalah seorang yang ahli ilmu, dia adalah seorang yang berilmu, maka dengan alasan tersebut kita mencium tangannya. Wa syarafihi, dan karena kedudukannya yang mulia, ia termasuk orang yang apa? Wa siyanatihi, ia termasuk daripada orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Au nahwi dzalika minal umurid diniyati, atau hal-hal lain yang menjadi alasannya itu adalah pokok-pokok perkara yang berkaitan dengan kebagusannya di dalam beragama, lam yukrahu, maka yang demikian itu hukumnya tidak dimakruhkan, bal yustahabbu, bahkan hukumnya sunnah. Jadi ketika kita ini kemudian melihat ada orang ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, baikkah orang itu yang ahli dalam ibadah, baikkah dia ahli tahajud, ada juga orang itu yang ahli dengan saum, dengan puasanya, ada juga orang yang ahli dengan sedekahnya itu, maka dengan kezuhudan dan kesolehannya itu menjadi alasan kita untuk mencium tangannya, dengan berharaplah kita ini mendapatkan keberkahan daripada orang tersebut. Atau karena orang tersebut termasuk orang yang alim, au ilmihi, orangnya alim, memiliki ilmu, sedangkan kedudukan ilmu itu merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan ilmunya itu lebih mulia ketimbang ahli daripada ibadah. Wa syarafihi, dan kemuliaannya, wa siyanatihi, dan ia termasuk orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada dosa. Au nahwi dzalika minal umuri diniyati, atau perkara-perkara yang lain yang menjadi alasannya itu adalah perkara-perkara mengenai kebagusan seseorang itu di dalam ia beragamanya, maka hukumnya tidak makruh, bahkan hukumnya adalah sunnah. Wa in kana li ghinahu, namun apabila ia mencium tangannya itu yang menjadi alasannya bukan karena alasan yang telah disebutkan tadi. Jadi dia mencium tangannya itu bukan karena alasan, oh dia bukan orang soleh, dia juga bukan orang yang berilmu, bukan juga alasannya itu karena dia termasuk orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada dosa-dosa, tapi ada alasan lain orang mencium tangannya. Di antaranya apa? Dikatakan wa in kana li ghinahu, maka apabila alasan ia mencium tangannya itu li ghinahu, sebab kekayaannya, dia orang yang kaya, tapi karena kekayaannya itu dia cium tangannya, padahal dia bukan orang yang soleh. Wa dunyahu, atau karena kedudukannya dalam sifat duniawi, sama sekali orang ini terkait dengan akhiratnya enggak bagus, tapi hanya urusan dunianya yang menjadi alasan dia mencium tangannya. Wa sarwatihi, atau karena harta bendanya. Wa syaukatihi, atau karena kekuatannya, dia termasuk orang penguasa yang apabila dia tidak dihormati, umpama enggak dicium tangannya lalu kemudian diusir dari kampung umpamanya.
wa wajahatihi 'inda ahli dunya aw nahwi zalika, atau perkara-perkara yang dia miliki di dalam urusan-urusan duniawi, fahuwa makruhun syadidul karohati, maka mencium tangannya adalah perkara yang makruh syadidul karohati, bahkan sangat dimakruhkan. Wa qala al-mutawalli min ashabina, dan berkata Imam al-Mutawalli di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, la yajuzu, hal tersebut tidak diperbolehkan, fa asyara ila annahu haramun, bahkan isyaratnya lebih mendekati kepada keharaman. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami ini, karena sebagian daripada saudara-saudara kita juga masih menganggap perkara ini disamakan. Jadi orang itu mau datang kepada siapapun, ketika dia bersalaman nggak boleh, bahkan mengharamkan cium tangan karena mengkultuskan katanya. Nah, ini namanya salah dalam memaknai sesuatu. Jadi kultus mengkultuskan itu di dalam agama Islam ini insya Allah tidak ada. Orang itu babnya ada pada bab tabarruk atau takzim namanya, mengambil keberkahan atau karena ketakziman. Itulah yang menjadikan alasan orang itu hormat, bahkan mencium tangannya, bahkan mencium kakinya. Nanti kita akan lihat bagaimana perilaku para sahabat kepada Nabi. Adakah para sahabat ini mencium tangan Nabi atau mencium kaki Nabi sekalipun, atau mencium daripada orang-orang soleh? Bagaimana nanti kita bacakan di dalam kisah selanjutnya ini. Sehingga kesimpulan besarnya Imam Nawawi ini, orang tersebut sunnah mencium tangan orang kalau orang tersebut orang soleh, orangnya zuhud, orang yang memperhatikan akhirat. Namun kalau alasannya itu enggak ada kaitannya dengan agama sama sekali, tapi hanya karena dia orang kaya, oh lalu kemudian dicium tangannya karena kekayaannya, bukan karena yang lain gitu, maka hal tersebut dimakruhkan dengan makruh yang sangat makruh gitu. Bahkan isyarahnya itu menurut Imam Al-Mutawalli itu lebih mendekati kepada keharaman. Rawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Zari'in radhiyallahu anhu, daripada sahabat Zari' radhiyallahu anhu, wa kana fi wafdi Abdul Qais qala, dan ia ini termasuk daripada delegasi daripada Bani Qais zaman dahulu. Qala, ia berkata, faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa rijlahu. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, kami, kata sahabat Abdul Qais tadi itu, kata sahabat Zani radhiyallahu anhu, dahulu kami ini ketika kami menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami masih berada di atas kendaraan kami, maka kami ini, katanya, natabadaru, segera bergegas-gegas untuk mendekat, turun daripada kendaraan kami, kata sahabat yang namanya Zari, lalu kami cepat-cepat mendekati Nabi, kami cium tangannya dan kami cium kakinya. Nah, kalau misalnya kita melihat perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, maka begitulah hormat dan takzimnya para sahabat Nabi kepada Nabi. Hal tersebut tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW, karena Nabi tahu alasan para sahabat demikian itu, karena daripada sahabat baginda Nabi ini alasan mencium tangannya karena Nabi itu adalah orang yang mereka hormati dan mereka cintai, dan mereka itu termasuk dalam bentuk takzim hormatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Abi Daud nomor 5225, itu kalau di dalam Sunan Imam Abi Daud. Kemudian selanjutnya, warawaina fi sunani Abi Daud aidan, kami riwayatkan juga di dalam kitab Imam Abi Daud, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibni Umar. Ibni Umar di sini maksudnya Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, qissatan qala fiha, di dalam kisah yang berkata ia di dalamnya, fadanauna yakni minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu,
Kami ini kalau ketemu Nabi senantiasa mendekat-dekati Nabi. Kami mendekat dan mencium daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu kalau ketemu Nabi itu luar biasa, dengan wajah yang berseri-seri, bergembira. Begitu pula lah Nabi menyambut para sahabatnya. Para sahabatnya kalau ada yang masih di atas kendaraan bergegas turun, lalu kemudian mendekati Nabi, menyalami Nabi, kemudian mencium tangan Nabi. Sebagian sampai mencium kakinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi enggak pernah melarang mereka ini, oh jangan, ini syirik kamu menyembah saya. Enggak. Kenapa? Karena baginda Nabi tahu bagaimana kualitas daripada pemahaman dan kecintaan daripada sahabat terhadap baginda Nabi. Wa amma takbilur rajuli khadda waladihi as-saghiri wa akhihi, dan adapun mencium daripada seorang laki-laki akan pipi anaknya yang masih kecil, wa akhihi, atau ia mencium daripada saudaranya, wa qublatu ghairi khaddahi min atrafihi, atau ia mencium bagian lain daripada bagian tubuh daripada anak kecilnya itu, wa nahwiha ala wajhi syafaqati war rahmati wal lutfi wa mahabbatil qarabati, yang demikian itu dalam bentuk ungkapan daripada kasih sayang dan kelembutan seseorang kepada orang lain dalam hukum-hukum kekeluargaan, fasunnatun, maka hukumnya sunnah. Jadi ada orang pulang ketemu daripada anaknya, maka dia cium pipi anaknya atau tangannya atau yang lain daripada itu dalam bentuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak atau kepada saudara, kepada adik. Hukumnya adalah sunnah. Wal ahadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi kasiratun, yang menerangkan tentang hal yang demikian itu sangatlah banyak. Sahihatun masyhuratun, banyak, kemudian derajat hadisnya sahih juga masyhur. Di sini nih sering sekali disebut hadisnya banyak, sahih dan masyhur. Tapi ini bagi siapa? Ya bagi orang yang belajar. Kalau kita dibilang begini, ini bagi hadisnya sahih, kemudian banyak masyhur. Ya kalau kita nggak pernah belajar, tahu dari mana kita masyhur? Ya masyhur bagi orang yang tahu maksudnya. Makanya ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang semestinya nggak ada lagi yang nggak tahu gitu. Kalau sudah disebut nih hadisnya sahih, kemudian hadisnya banyak, hadisnya masyhur, lalu kemudian ditanya kita, hadis mana hadisnya itu? Satu pun kita nggak ada yang tahu. Kalau begitu nggak masyhur itu namanya. Masyhur hanya di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, itu maksudnya. Wasawa'ul waladu dzakaru wal unsa, sama saja apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Wa kadzalika qiblatuhu walada sadiqihi wa ghairihi min sigharil atfali ala hadzal wajhi. Begitu juga hukumnya sunnah mencium anak daripada orang lain di antara karib kerabatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Jadi mencium anak itu bukan hanya anak sendiri, tapi juga mencium anak orang lain dalam bentuk kasih sayang. Ketika anak tersebut masih anak-anak, maka itu pun hukumnya disunnahkan. Wa amma taqbilu bisyahwati, adapun ketika menciumnya dengan bersahwat, fa haramun bil ittifaqi, maka haram menurut kesepakatan para ulama. Jadi yang diperbolehkan itu adalah mencium dalam bentuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang serta kelembutan seseorang kepada anak-anak.